Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Teman-teman, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita sama-sama bisa hadir. Insyaallah yang kita kaji pada pagi hari ini adalah al-barakah fil Islam, keberkahan dalam hidup kita, menuju kepada bagaimana petunjuk dalam Islam. Amal ketaatan itu bisa mendatangkan kenikmatan dan keberkahan. Jadi amal ketaatan itu bisa mendatangkan kenikmatan dan keberkahan. Dan sebaliknya, amal yang buruk itu bisa mendatangkan kesengsaraan dan kebinasaan. Itu adalah sunnatullah. Jadi kalau amal yang naik kepada Allah itu amal kebaikan, Allah itu akan menurunkan kebaikan. Sebaliknya kalau amal yang naik kepada Allah itu amal yang buruk, maka Allah akan menurunkan keburukan. Dan itu banyak disebarkan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai ayat dengan 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, Allah mendahului dengan lafaz syartiyah. Itu lafaz syartiyah dengan bentuk lau, walau ya. Lafaz syartiyah itu adalah merupakan syarat yang dipersyaratkan oleh Allah kepada siapa ahlul qura, penduduk suatu negeri ya, penduduk suatu negeri. Syaratnya adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji la fatahna, lam takkid, pasti. Jadi pasti fatahna, kami bukakan. Jadi kami bukakan alaihim, atas mereka penduduk ahlul qaryah itu yang beriman dan bertakwa itu, barakatin
minas sama, keberkahan dari langit. Barokatin minas sama, keberkahan dari langit, wal ardi, dari bumi. Jadi keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit itu adalah berupa macam-macam banyaknya. Ada yang berupa hujan yang bermanfaat, ya. Hujan yang bermanfaat yang diturunkan pada ahlul Qur'an. Jadi hujan yang bermanfaat, udara yang sejuk, yang bersih, ya. Cuaca yang baik, ya. Ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu termasuk diantaranya keberkahan dari langit, diberikan oleh Allah kepada ahlul Qur'an, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Hidayah, Allah turunkan hidayah, petunjuk, ya, petunjuk agar hidupnya tidak tersesat, hidupnya akan senantiasa, ya, dengan penuh keselamatan, hidayah. Itu adalah apa? Barokatim minas sama, keberkahan dari langit, keberkahan dari langit. Keberkahan dari bumi, ya, barokatim minal ardh, keberkahan dari bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dijadikan bumi itu menjadi subur, ya, subur. Ya, kenapa? Karena amanu wa taqaw. Buminya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang ada menemukan bumi yang subur tapi tidak bermanfaat, menjadi tandus, gitu. Tapi dengan berkat iman dan takwa, bumi disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tumbuhnya tanaman-tanaman, buah-buahan yang melimpah ruah, ya, itu keberkahan. Ya, binatang ternak, kemudian rizki dilapangkan, dihilangkan berbagai macam kesulitan dalam hidup, ya. Terbentuknya ada rasa aman, ya, di lingkungan rasa aman, ya, ada keselamatan, ya, baik dunia dan akhiratnya diselamatkan dari berbagai macam bencana, ya, itu keberkahan, ya. Sejahtera lahir dan batin. Jadi barokah itu apa? Subutul khair al-ilahi fi kulli syai'in. Ketetapan Allah, ya, terhadap hambanya itu diberikan banyak kebaikan. Jadi subut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nama, tumbuh berkembang. Jadi semakin kesini, ya, semakin baik, gitu. Semakin bertambah umur, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, itu berkah. Tapi kalau kita semakin bertambah umur tapi semakin jauh dari Allah, malah jauh dari masjid, ya, itu tidak berkah namanya. Atau diberikan harta kekayaan yang melimpah tapi tidak menjadikan satu sakinatul qalbi, ketenangan jiwa, ketenangan hati, itu tidak berkah. Jadi an-nama, semakin diberikan harta kekayaan semakin tenang, semakin banyak dermawan, kepedulian, yang tinggi, itu namanya berkah. Barokatin minas sama'i wal ardh, subutul khair, an-nama, tumbuh berkembang, tumbuh dengan baik. Ziyadah al-khair, bertambah kebaikan, itu namanya barokah. Walaupun sedikit nampak secara lahiriah, tapi itu menjadikan satu kemanfaatan yang luar biasa, ketenangan jiwa, kemudian bertambah ketaatan kepada Allah, gitu. Jadi dijauhkan dari berbagai macam bala, itu namanya barokah. Jadi barokah. Maka di situ ayat menyebutkan walau annama ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jadi syaratnya dari Allah itu apa? Amanu, ya. Amanu.
qulubuhum, hatinya itu membenarkan, ya. Karena at-taqwa itu hauna, dari hati-hatinya membenarkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasulnya, ya, rasul-rasulnya, dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada rasulnya. Kalau yang didatangkan kepada Allah kepada rasul, ya, rasul-rasul sebelum Nabi, termasuk ya kitab Taurat, Zabur, Injil, suhuf Ibrahim, ya. Kalau kepada Nabi Allah Muhammad, umat Nabi Muhammad adalah apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Karim, ya, dan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia membenarkan sadaqullah rasulih. Kemudian apa? Wasaddaqahu wa taba'athu, dia mengikutinya. Jadi mengikuti ittiba apa yang diajarkan oleh rasulnya. Ya. Kemudian dengan penuh ketaatan, wa tarkal mahrumat, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan, ya. Itu adalah ketaatan. Jadi ditinggalkan. Jadi makanya at-taqwa amanu wattaqau, beriman, kemudian wattaqau itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi unsur takwa itu adalah imtisalul awamir, melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana penduduk suatu negeri al-qaryah itu amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi lam, niscaya, pasti, fatahna, kami bukakan gitu, ya, alaihim, atas mereka, barakatim minas sama, keberkahan dari langit, wal ardi, dari bumi. Akan tetapi sebaliknya, walakin kadzabu, kalau penduduk suatu negeri itu mendustakan, ya, mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, ya, mendustakan rasul-rasul Allah, ya, ingkar kepada Allah, kadzabu, fa'akhadnahum, maka faknya di fak jawab, maka akhadna, kami ambil ke bahasanya, kami ambil keberkahan itu, ya. Jadi kalau diambil oleh Allah, ini berkah, ya, yang sudah dikaruniakan, kemudian diambil oleh Allah, apa? Keberkahannya menjadi hilang. Betapapun bumi itu potensinya subur, ya, yang seharusnya penuh melimpah ruah, mencukupi suatu kebutuhan, ya, kebutuhan para ahlul qaryah. Tapi kalau fa'akhadnahum, diambil keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu tidak menjadi berkah, bahkan sebaliknya menjadi adab. Karena apa? Maka yang disebut karena perbuatan yang dilakukan oleh ahlul qaryah itu. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Quran itu pada umat-umat sebelum Rasulullah, kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diabadikan oleh Allah sebagai satu qasas, menjadi satu pembelajaran, ya, pembelajaran bagi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal pada masa Nabiullah Nuh, kaum Nuh itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keingkarannya kepada Nabiullah Nuh, tidak mengikuti ajaran Nabiullah Nuh. Bahkan Nabiullah Nuh itu, ya, disebut sebagai orang yang gila, orang yang gila. Akhirnya ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, walakin kadzabu fa akhadnahum, Allah turunkan
Dengan apa? Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala abwabas sama, pintu langit itu dengan bima'im munhamir, dengan air yang tercurah, ya, tercurah deras dari langit itu. Dicurahkan oleh Allah air dari langit yang sangat deras. Kemudian wafajjarnal arda uyunan. Allah juga memancarkan air dari bumi. Dari atas diturunkan air yang curah, dipancarkan oleh Allah air dari bumi. Dari bumi, ya. Uyunan. Fartaqal ma'a, kemudian dipertemukan air dari langit dan dari bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala qad qudir. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Sehingga terbentuklah air itu yang begitu lamanya hujan deras, kemudian dengan air yang memancar itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu gelombang yang sangat besar, ya, kal jibali, sampai setinggi gunung. Setinggi gunung. Maka Nabi Allah Nuh itu diperintahkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal di dataran yang tinggi. Buat di dataran yang tinggi kapal. Maka orang-orang jadi heran dan mengatakan, pantas Nabi Allah dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Ngapain membuat kapal di dataran yang tinggi? Gitu, di dataran yang tinggi. Karena itu ada makarullah, rekayasa Allah untuk bagaimana membumi hanguskan kaum Nuh yang berlama-lama mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulnya itu. Maka dengan dataran yang tinggi, selesainya pembuatan bahtera kapal Nabiullah Nuh itu, maka itu wafatahna alaihi abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Allah turunkan, curahkan sampai gelombangnya setinggi dengan gunung yang kalau jibal, sehingga bumi hanguskan, semua dibinasakan. Hanya kaum Nuh yang ittiba, yang mengikuti jejak Nabiullah Nuh saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihempaskan oleh Allah. Dan itu pun sebenarnya juga pernah terjadi di negeri kita, gitu. Satu pembelajaran. Sebenarnya kita diingatkan kembali suatu peristiwa yang terjadi di negeri kita di tahun 2004, tsunami Aceh. Tsunami Aceh diawali dengan gempa yang 9 skala Richter yang tinggi sekali. Kemudian setelah itu diikuti dengan tsunami. Allah meluapkan air laut ke daratan setinggi 30 meter. Yang 30 meter kan tinggi banget. Ini berapa meter ini masjid kita? Yang paling bertempat, ya, 30 meter, 4 kali ini tinggi, ya. Oleh Allah diberikan, ya, kecepatan hempasannya itu adalah 360 km, ya, di berapa ini, ya, kilometer, ya, 360 km kecepatan per jamnya. Kalau 360 km per jam itu berarti kalau sini sampai dengan Solo katanya, sampai dengan Solo, ya, kecepatannya per jam 1 jam. Setelah itu dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke laut lagi, sebalik dengan kecepatan yang sama, ya, kecepatan sama, dalam waktu sekejap, ya. Dalam waktu sekejap berapa korban yang meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lebih dari 200.000 saudara-saudara kita dihempaskan. Itu yang terdata, ya. Sama kondisinya sama itu. Allah mempertemukan air dari langit dan memancarkan dari bumi, kemudian dipertemukan menjadi gelombang seperti gunung. Kalau andai kata tidak ada nampak dalam negeri kita kasat mata itu, mungkin kita tidak beriman apa ya, gitu. Bagi Allah itu adalah mudah, ya. Keberkahan, ya, di negeri kita aja akan hilang dalam waktu sekejap. Berapa triliun itu keberkahan menjadi hilang, ya. Itu keberkahan dari hilang. Jadi akhirnya apa? Menata ulang dari awal, menata ulang dari awal. Apa
Apa sebab-sebabnya? Sebenarnya kalau kita rinci, kita teliti secara seksama, banyak kemaksiatan mungkin ya, di sekitar kita, dan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada saat apa? Itu ayat tiahum baksuna bayatan. Jadi bencana-bencana itu ya dijadikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah saat apa? Bayatan wa hum naimun, ketika dalam waktu malam dan dia saat tertidur. Banyak orang-orang tidur, dan itu pun di akhir tahun ya. Di akhir tahun lagi merayakan tahun baru Masehi ya. Di situ banyak kemaksiatan di tepi pantai ya. Kemudian dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat dihempas sunabaya dan mu'naim. Ada yang tidak kenal dengan ayat dihempas sunah Tuhan wahum yal'abun disebutkan ya. Didatangkan ketika apa? Pada saat ya waktu duha, sepenggalan matahari naik, wahum yal'abun, mereka lagi asik-asik bermain, bekerja, asik, datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah fa'akhnahum bima kanu yaksibun. Keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikisahkan Nabiullah Lut. Bagaimana peristiwa bencana yang dilimpahkan kepada Nabiullah Lut, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu kemaksiatan adalah sodomi. Ya, sodomi. Jadi laki-laki mencintai laki-laki. Ya. Kemudian perzinaan terbuka, gak ada malu-malunya. Ya, gak ada malu-malunya. Kemudian pemerkosaan terjadi. Kemudian juga terjadi apa? Pengambilan hak-hak orang lain ya, itu dengan mengambil dengan paksa, dengan banyak kejahatan-kejahatan yang merajalela. Didatangkan Nabiullah Lut tapi tidak punya pengaruh apa-apa, tidak mau mengikuti apa-apa. Berdoalah itu Nabiullah Lut. Maka falamma jaa amruna ya, ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan ya min sijjin mengdutin, disebutkan di dalam surat Hud ayat 82-83 yang disebutkan oleh Allah sana, diterangkan. Jadi ketika ditetapkan azab oleh Allah, ja'amruna ja'alna 'aliha safila, yang atas dibalikkan oleh Allah ke bawah, yang bawah dinaikkan dibalikannya. Jadi bumi ini dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjin, dan Allah menurunkan hujan batu ya, min sijilin. Sijilin itu adalah batu yang keras, yang panas. Sijil, keras dan panas. Mandutin, bertubi-tubi, tidak pernah berhenti ya. Kemudian musawwamatan 'inda rabbik, sudah diberikan tanda batu-batu itu ke arah mana, siapa, fulan-fulan siapa, diberikan arah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan itu. Jadi bumi dibalikkan ya, kemudian Allah menurunkan hujan, ditimpakan kepada orang per orang yang setelah durhaka kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka disitulah akhirnya menjadi satu bencana yang besar, ya, bencana yang besar. Di kita pun pernah terjadi di negeri kita itu, yaitu faksi, yaitu pergeseran tanah di Palu, ya, pergeseran Palu itu diruntuhkan sebuah tanah, kemudian digeserkan, hampirkan begini, banyak penduduk itu akhirnya terpendam secara sendirinya oleh bumi, ya, oleh bumi. Itu di Palu, ya, Palu terjadi diawali dari satu bencana, kemudian dijadikan seperti itu. Berapa ribu orang yang terpendam. Artinya apa? Itu kalau Allah fakhadnahum bima kanu yaksibun, maka begitu mudahnya diambil keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya itu adalah menjadi satu ibrah, pembelajaran. Kita kembali yang paling hangat sebenarnya adanya satu COVID 2019. COVID
itu terlepas daripada itu rekayasa manusia atau memang rekayasa ya Allah langsung, Allahu a'lam. Tapi kalau rekayasa manusia, mungkin itu adalah sunnatullah diciptakan oleh Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, ya, tangan-tangan manusia. Dengan adanya satu penyakit virus yang menyebar itu berapa juta ya, dalam waktu yang tidak lama yang di bulan rahmatullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang yang takwa, ada yang tidak takwa. Makanya Allah dalam firman itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassatan. Takutlah kalian, ya, kata Allah, satu musibah yang menimpa